Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada semester ini dan insyaallah ini adalah bab yang terakhir pada semester ini. Adapun bab-bab yang belum kita baca insyaallah akan kita baca nanti pada semester kedua biidznillah azza wajalla. Di sini ada ad-darsu ats-tsamin, pelajaran yang ke-8. Tsaniyan al-qisasu fima duna an-nafs. Kita akan mempelajari kisos. Yang mana kisos ini terjadi pada sebuah kriminal yang tidak sampai membunuh manusia. Karena kita ketahui bahwa kisos itu ada dua macam. Ya, kisos terjadi pada dua macam. Qisasu fin nafsi wa qisasu fima duna nafsi. Ya, dan ini sudah pernah Ustadz bahas pada pertemuannya. Silahkan antum perhatikan di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Bahkan Ustadz katakan di sini, Ustadz sebutkan dalilnya wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa qisas ada pada fin nafs dan qisasu fima duna an nafs. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Di sini dikatakan dzakarna fi ma sabaqal qisas fi an-nafs wa syarahna ahamma masailihi wa nahnu al-ana bi sadadil kalami 'ala al-qisas fil jinayat allati la yatarattab 'alaiha mautul majni 'alaih. Nah, ini. Sebab dikatakan al-alamaduna nafs kapan? Ketika tidak sampai menjadikan mautul majni 'alaih atau la yasil ila itlafi ar-ruh, tidak sampai pada menjadikan seorang itu atau ruhnya seseorang itu hilang. Ya, kalau kita tulis di sini la yasilu ila itlafi ar-ruh, tidak sampai pada hilang ruh seseorang. Baik, di sini kita pindahkan. Nah, la yasilu ila itlafi ar-ruh. Ruh siapa? Ruh yang terkena tentunya korbannya. Maka dikatakan fi madunan nafs. La yastahiqu ahadul mutalabah bil qisas fi madunan nafs illa idza kanatil jinayatu amdan. Ini adalah poin penting bahwa seorang itu tidak berhak meminta untuk dikisos kecuali kriminal tersebut, walaupun kriminal yang tidak sampai membunuh, haruslah juga amat. Karena kita tahu dalam fi nafsi, ya, kapan dikisos? Hanya pada amat saja. Jadi kalau kita katakan jinayatu ala maduna nafsi juga ada syibul amat, juga ada khata' juga. Fa in kanat khata'an ta'ayyanatid diyah. Kalau seandainya jinayatu ala maduna nafsi itu karena salah atau karena tidak sengaja, maka masuknya kepada diyah. Seperti halnya juga dalam qisas. Kemudian di sini disebutkan al-jinayatu ala maduna nafsi takunu, bahwa jinayah yang tidak sampai membunuh, kriminal yang tidak sampai membunuh seseorang itu ada dua. Yang pertama adalah alal atraf. Alal atraf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-idham. Apa artinya idham? Idham artinya tulang. Kalau atraf artinya anggota badan. Anggota badan caranya biqat'iha wa bi'idhabi manfaatiha wa jurhiha. Dengan menghilangkan atau memotong anggota badan atau menghilangkan manfaat. Contohnya seseorang memberikan obat yang mana menjadikan obat tersebut menjadikan buta, walaupun tidak dengan cara memukul matanya atau mencongkel matanya, tapi dengan obat
manfaat daripada mata itu hilang, maka disebut dengan al-jinayatu 'alal atraf. Wa bijurhiha, atau dengan melukainya. Kemudian adapun dengan idham adalah bikasriha, dengan cara memecahkannya atau mematahkan daripada tulang tersebut. Kemudian di sini ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dibagi dua di sini, bahwa syurutu fil qisas fil atraf, pada atraf, dan juga nanti di sini pada fil jurah, dibedakan. Yang pertama adalah tawaffara jami'u syuruti wujubil qisas fin nafs. Tawaffara jami'u syuruti wujubil qisas fin nafs, yaitu harus terpenuhi 4 syarat yang ada dalam syarat wujubil qisas fin nafs. Apa saja itu syaratnya? Telah kita bahas. Ini dia syaratnya. Ya, syarat wujubil qisas fil atraf. Syarat wujubnya, wujubil qisas. Maka ada 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian yang kedua, ada tambahan di sini adalah imkanu istifail qisas bila haif. Dimungkinkan untuk diqisas tanpa bila haif. Apa maksudnya haif di sini? Yaitu yata'adda ila a'dha'in akhar atau ila atrafin akhar. Dapat dampaknya akhirnya menjadikan ke yang lainnya. Contoh, seharusnya ketika dia kapan tangan itu dikisos, karena ketika kapan cara mudahnya, yaitu ketika ya dipotong dari mufassal, dari persendiannya. Maka kalau seandainya di tengah-tengah kita seandainya fulan itu dipotong pertengahan tangannya, sulit untuk dikisos, maka dalam kasus seperti itu tidak mungkinkan dia untuk dikisos. Ya. Kemudian di sini disebutkan kalku', seperti ku'. Ku' ini pergelangan tangan. Mirfaq itu siku. Rukbah dengkul, ya, atau lutut. Maka hal tersebut dimungkinkan. Kenapa? Karena di persendi-sendian untuk dikisos bisa. Tapi kalau seandainya dipotong pertengahannya tidak mungkin. Kemudian mumatsalatu fil ismi wal maudhi', harus sama di dalam nama dan juga tempatnya. Kalau nama, kita contohkan seandainya kita jadi qadhi, kita harus tanyakan dulu, wahai fulan, kamu itu dipotong bagian mana? Oh, ternyata yang dipotong adalah bagian tangan. Iya, tangan ada 2. Namanya sama-sama tangan, mau kanan atau yang kiri. Maka perlu ditanya lagi maudhi'nya, tempatnya, kanan apa yang kiri. Ya, jadi di dalam qisas itu harus benar-benar yang serupa. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, istiwa'u fi sihhati wal kamal, harus sama juga anggota badannya ketika sehat dan juga kamal yang sempurna. Maka kalau seandainya si pembunuh tadi atau si pelaku tadi memotong tangan orang lain, ternyata tangannya itu, tangan kirinya lumpuh, maka dan yang dipotong itu tidak lumpuh, maka tidak dikisos. Kenapa? Karena dalam segi-segi kesehatannya berbeda. Ya. Karena apa manfaatnya? Memotong, mengkisos, ya, tangan yang sudah lumpuh. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya ternyata yang diputus tadi tangan orang yang lumpuh, maka tidak dikisos orang yang melakukan tadi. Kamal, kesempurnaan, ya. Contohnya ternyata jari orang lain itu ada 6 yang pelakunya, dan yang korbannya jarinya hanya 5, ya, maka tidak serupa. Karena namanya 6 itu tidak kamal, tidak sempurna, ataupun 4 contohnya, dan sebaliknya. Itu syarat dalam fi al-atraf, anggota badan. Sekarang kita masuk dalam syurutu wujubil qisasi fil juruh, pada luka. Sama sebenarnya, syarat yang pertama harus ada 4 tadi, yaitu syarat wujubil qisas. Yang pertama bahwa pelakunya harus mukallaf.
kemudian yang dilukai adalah maksumud dam, kemudian harus kafaah, harus satu level, kemudian laisa min dzurriyyatil maqtul, al maqtul laisa min dzurriyyatil qatil, bahwa yang dibunuh bukanlah termasuk keluarga keturunan dari sang pelaku tadi. Ditambah satu hal yang harus kita perhatikan, imkanu istifa'il qisas min ghairi haifin wala ziyadah. Dimungkinkan untuk dikisos. Maka kalau seandainya anggota badan tersebut tidak mungkin untuk dikisos sesuai dengan adil, harus sama persis, maka tidak boleh untuk dikisos. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan Ustaz harapkan antum murojaah lagi, dan akan kami kirimkan kisi-kisi daripada ujian nanti insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.